11527. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 7 dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dengan UMKM Lazada Chicken and Burger terkait dengan 5 aspek. Untuk yang pertama yaitu ada aspek sumber daya manusia. Lazada ini yang dipimpin oleh Bapak Ahmad telah menunjukkan struktural organisasi yang cukup terorganisir dengan total 15 karyawan. Dalam aspek SDM ini, pembagian tenaga kerja menunjukkan fokus utama pada aspek produksi dengan 80 orang karyawan dengan 8 orang karyawan. 53% dari total karyawan, yang mengindikasikan bahwa perusahaan Lazada ini memprioritaskan kualitas dan kapasitas produksinya. Untuk penempatan 4 orang itu di bagian penjualan yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya aspek pemasaran Lazada ini dan layanan pada pelanggan. Dalam aspek SDM ini, dalam hal rekrutmen karyawan, UMKM Lazada ini menerapkan dua strategi atau 2 pendekatan. Yang pertama itu yaitu dengan sistem rekomendasi internal dari karyawan existing. Yang kedua itu dengan pemanfaatan media sosial untuk mencari kandidat atau dengan tim rekrutmen. Untuk metode rekrutmen ini melalui rekomendasi internal itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih terpercaya karena adanya jaminan dari karyawan yang merekomendasikan. Untuk proses adaptasi yang lebih cepat juga karena sudah mengenal lingkungan yang kerjasamanya secara tidak langsung. Untuk biaya rekrutmen juga lebih efisien. Program dalam aspek SDM ini juga ada program pelatihan. Program pelatihan yang diterapkan ini selama 2 minggu pertama menunjukkan komitmen perusahaan terhadap standarisasi kualitas. Namun ada beberapa saran pengembangan yang bisa dipertimbangkan Lazada. Yang pertama itu Lazada bisa mengembangkan lagi sistem pelatihannya dengan cara itu pelatihan membuat modul pelatihan tertulis sebagai panduan standarnya. Yang berikutnya yaitu bisa menerapkan evaluasi secara berkala pasca periode training. Untuk selanjutnya itu mengadakan pelatihan lanjutan untuk mengembangkan keterampilan. Dengan struktur organisasi yang ada saat ini, UMKM Lazada itu memiliki potensi untuk bisa mengembangkan usahanya lebih jauh lagi, yaitu dengan penambahan supervisor. Nama supervisor menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengawasan kualitas dan koordinasi antar bagian. Yang berikutnya yaitu ada aspek terkait dengan aspek produksi UMKM Lazada. UMKM Lazada ini telah menunjukkan kapasitas produksi yang cukup signifikan dengan kemampuan bisa menghasilkan 500 porsi makanan Lazada per harinya. Penggunaan 4 kompor industri dan peralatan masak modern juga menunjukkan investasi yang baik dalam infrastruktur produksi. Hal ini itu mencerminkan bahwa Lazada itu komitmen terhadap efisiensi produksi, kesadaran akan pentingnya standarisasi peralatan, kesiapan untuk memenuhi permintaan pasar dalam skala menengah.
asalkan kemitraan dengan supplier juga tetap selama 3 tahun mengindikasikan bahwa hubungan bisnis yang dibuat Lazada itu stabil dan terpercaya. Konsistensi Lazada dengan kualitas bahan bakunya juga memungkinkan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Nah, ketersediaan bahan baku juga. Untuk sistem operasional di Lazada yaitu waktu operasional itu dimulai dari jam 7 sampai jam 5 sore, yaitu 10 jam dengan sistem shift. Untuk sistem shift ini menunjukkan bahwa Lazada memanfaatkan waktu produksi yang optimal dengan pembagian beban kerja juga yang terstruktur, kemampuan memenuhi permintaan sepanjang hari, pengelolaan sumber daya manusianya juga efektif. Nah, beberapa rekomendasi agar Lazada itu bisa menggunakan di aspek produksi yaitu sama ada mengoptimalisasikan kapasitas produksinya. Yang kedua, bisa melakukan analisis bottleneck dalam proses produksinya. Selanjutnya itu mengoptimalkan tata letak dapur untuk efisiensi kerja dan menerapkan sistem inventory management yang lebih struktur guna untuk mengembangkan sistem forecasting permintaan yang lebih akurat. Yang berikutnya yaitu ada aspek keuangan. Yang ketiga, aspek keuangan UMKM Lazada itu menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup modern dan profesional, dengan omset bulanan 150 juta dan margin keuntungan 25%. Usaha Lazada ini menghasilkan profit sekitar 37,5 juta per bulannya. Nah, dengan profit ini itu menunjukkan tingkat profitabilitas yang sehat untuk skala UMKM. Untuk struktur modal Lazada ini terdiri dari 50 juta dana pribadi dan 100 juta dana pinjaman bank, mencerminkan kombinasi yang umum dalam pendanaan UMKM dengan rasio utang terhadap modal sendiri itu sebesar 2:1. Di UMKM Lazada dalam penggunaan aplikasi akuntansi digital untuk pembukaan itu juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan dalam bisnis yang struktur. Hal ini memungkinkan monitoring arus kas yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Untuk di UMKM Lazada untuk pencatatan harian yang detail juga membantu dalam pengendalian internal dan perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dominasi transaksi digital 70% dalam metode pembayaran pelanggan. Pembayaran ini menunjukkan bahwa Lazada itu telah beradaptasi dengan tren digital modern. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional juga, tetapi juga mengurangi resiko pengelolaan kas fisik dan mempermudah rekonsiliasi pembukuan. Namun di Lazada ini juga tetap mempertahankan opsi pembayaran tunai, yaitu sekitar 30% menunjukkan
fleksibilitas dalam melayani berbagai preferensi pelanggan. Di, di Lazato dalam untuk pengembangan kedepannya itu Lazato itu dapat mengembangkan beberapa strategi keuangan. Nah, yang pertama itu bisa mengoptimalkan struktur modal dengan mengevaluasi kemungkinan pelunasan dipercepat untuk pinjaman bank. Mengingat profit bulanan Lazato ini yang cukup signifikan. Nah, yang kedua itu bisa mengalokasikan sebagian keuntungannya itu untuk dana cadangan dan ekspansi usaha. Nah, yang berikutnya yaitu meningkatkan penggunaan data keuangan digital untuk analisis tren penjualan dan perencanaan strategis. Nah, yang berikutnya yaitu ada untuk aspek manajemen risiko di keuangan juga perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, mengapa perlu diperkembangkan lebih lanjut, yaitu bisa untuk pembentukan dana cadangan untuk keperluan darurat, asuransi dan aset-aset kritis, dan diversifikasi sumber pendanaan bisa menjadi prioritas. Selain itu meningkatkan sistem pengendalian internal melalui pemisahan tugas yang lebih jelas dalam pengelolaan keuangan ini, dan adanya audit secara berkala itu bisa memperkuat tata kelola keuangan yang ada di Lazato ini. Lazato juga bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkan layanan konsultan keuangan atau akuntan profesional itu secara periodik guna untuk memastikan bahwa karyawan itu patuh terhadap standar akuntansi dan perpajakan serta mendapatkan masukan untuk optimalisasi keuangan. Secara keseluruhan, kondisi keuangan di Lazato ini menunjukkan fundamental yang sehat dengan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Di Lazato ini fokus pada digitalisasi transaksi dan pengelolaan keuangan yang ada di Lazato juga terstruktur, memberikan dasar yang kuat untuk ekspansi usaha di masa depannya. Namun perlu diperhatikan lebih lanjut pada aspek perencanaan keuangan jangka panjang dan manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan usaha. Yang keempat yaitu ada terkait dengan aspek teknologi yang ada di Lazato. Nah, aspek teknologi pada UMKM Lazato ini menunjukkan pendekatan yang progresif dalam mengadopsi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dalam aspek ini, penggunaan aplikasi kasir digital tidak hanya mempermudah pencatatan transaksi, tetapi juga memungkinkan analisis pola penjualan yang lebih akurat lagi. Nah, di UMKM Lazato ini, sistem ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data,
seperti menentukan menu favorit, terus ada periode penjualan tertinggi dan tren preferensi pelanggan. Nah, untuk implementasi aplikasi manajemen inventory ini merupakan langkah strategi Lazato dalam menghadapi pengelolaan stok. Nah, di Lazato sistem ini tuh membantu mencegah stock out atau overstock. Jadi bisa mengurangi waste dan memastikan freshness bahan bakunya itu tetap fresh dan tetap terjaga. Nah, integrasi dengan sistem kasir digital juga memungkinkan update stok itu secara real time, jadi itu valid. Nah, memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap pergerakan inventory. Keaktifan di Lazato ini juga, Lazato itu aktif di berbagai platform pesan antar makanan online, menunjukkan pemahaman yang baik tentang bahwa Lazato itu merubah perilaku konsumen di era digital. Nah, diversifikasi channel penjualan ini juga tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memberikan alternatif akses bagi pelanggan. Nah, namun perlu diperhatikan Lazato juga, manajemen Lazato, bahwa biaya komisi platform yang dapat mempengaruhi margin keuntungan. Strategi pemasaran digital Lazato ini juga dipasarkan melalui media sosial yaitu Instagram dan TikTok. Dalam pemasaran ini juga mencerminkan sadar akan pentingnya konten marketing dan sosial media engagement. Nah, Lazato itu fokus pada platform visual ini sangat relevan untuk bisnis makanan. Jadi bukan hanya di Lazato, tapi yang sedang membangun bisnis di mana tampilan visual produk itu menjadi daya tarik utama pelanggan. Nah, untuk pengelolaan aktif media sosial juga memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan, membangun komunitas dan mendapatkan feedback real time. Nah, di Lazato ini untuk pengembangan kedepannya, Lazato itu bisa mempertimbangkan implementasi sistem CRM, yaitu Customer Relationship Management. Sistem ini itu untuk mengolah data pelanggan secara lebih struktur, jadi itu terpantau. Nah, hal ini itu memungkinkan personalisasi layanan dan program loyalitas itu yang lebih efektif. Untuk pengembangan website pribadi dengan fitur pemasaran online juga bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada platform pihak ketiga. Nah, integrasi berbagai sistem teknologi yang sudah ada juga perlu ditingkatkan lagi. Lazato perlu meningkatkan lagi, yaitu untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih seamless. Misalnya itu dengan menggunakan sistem inventory dengan forecasting penjualan, atau mengintegrasikan data penjualan dari berbagai platform untuk menganalisis yang lebih komprehensif. Nah,
dalam investasi ini tuh keamanan siber juga menjadi krusial mengingat semakin tingginya ketergantungan pada sistem digital. Nah, UMKM Lazada ini juga perlu mempertimbangkan pelatihan berkelanjutan untuk bagi karyawannya dalam penggunaan teknologi guna untuk memastikan atau mengoptimalisasi sistem yang ada. Nah, pembuatan SOP yang digital dan disaster recovery plan juga penting untuk mengantisipasi penggunaan sistem. Nah, dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas teknologi yang digunakan ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan atau mengupgrade. Nah, secara keseluruhan pendekatan Lazada dalam aspek teknologi ini menunjukkan visi yang sejalan dengan tren digitalisasi UMKM. Nah, kombinasi sistem operasional digital dan strategi pemasaran online ini memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis. Namun penting untuk terus Lazada ini mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan upgrade atau perubahan yang sesuai dengan kebutuhannya untuk mempertahankan daya saing di pasar yang semakin digital. Yang terakhir yaitu terkait dengan aspek manajemen risiko. Nah, untuk aspek manajemen risiko ini UMKM Lazada itu menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam mengantisipasi dan mengelola berbagai risiko bisnis. Nah, strategi diversifikasi supplier dengan memiliki beberapa pemasok alternatif merupakan langkah yang tepat untuk memitigasi risiko pelanggan, rantai pasok, dan fluktuasi harga. Nah, untuk kebijakan penyimpanan stok bahan-bahan tahan lama yang membantu menstabilkan biaya produksi. Namun meskipun perlu diperhatikan manajemen dan gudang and cash flow yang terikat dalam persediaan. Nah, penerapan standar HACCP yang ada di Lazada ini juga menunjukkan keseriusan Lazada dalam menjaga keamanan pangan dan kualitas produk. Nah, sistem ini tuh membantu mengidentifikasi titik kritis dalam proses produksi yang memerlukan pengawasan khusus. Nah, kombinasi dengan pelatihan kebersihan reguler untuk karyawan juga menciptakan budaya keamanan pangan yang kuat dalam organisasi. Nah, namun perlu dipertimbangkan lagi untuk mengembangkan dokumentasi yang lebih struktur dan sistem monitoring yang lebih
ketat itu untuk memastikan konsistensi penerapan standar. Nah, perlindungan aset dalam Lazada, perlindungan aset melalui asuransi untuk peralatan dan karyawan itu juga menunjukkan pemahaman akan pentingnya risk transfer atau risiko transfer dalam manajemen risiko. Nah, kebijakan ini itu tidak hanya melindungi investasi perusahaan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi karyawannya. Pada alokasi dana cadangan sebesar 20% dari keuntungan bulanan juga merupakan kebijakan yang bijak untuk membangun financial buffer, meskipun perlu dievaluasi apakah persentase ini tuh sudah optimal berdasarkan dengan analisis risiko yang lebih mendalam. Nah, untuk pengembangan ke depan, Lazada itu dapat mempertimbangkan beberapa aspek tambahan. Nah, aspek tambahan dalam manajemen risiko ini, pertama itu pengembangan. Nah, yang pertama itu pengembangan bisnis continuity plan yang lebih komprehensif untuk menghadapi berbagai skenario atau skenario seperti gangguan operasional, krisis kesehatan, atau bencana alam. Nah, untuk yang berikutnya yaitu Lazada bisa mengimplementasi sistem manajemen risiko ini yang lebih struktur dengan identifikasi, assessment, and monitoring risiko secara berkala. Nah, di aspek risiko reputasi ini juga perlu mendapat perhatian khusus, mengingat staf bisnis makanan yang sangat sensitif, sifat bisnis makanan ini sangat sensitif terhadap persepsi konsumen. Nah, pengembangan protokol penanganan krisis dan strategi komunikasi yang efektif di Lazada untuk situasi yang darurat ini dapat membantu dan melindungi reputasi brand Lazada ini. Nah, selain itu meningkatkan sistem backup data dan keamanan siber juga sangat penting, menjadi penting banget seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital. Nah, di Lazada ini juga perlu mempertimbangkan pengembangan sistem audit internal. Jadi itu ada audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai produser mitigasi risiko yang sudah ditetapkan. Nah, evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi manajemen risiko yang ada akan membantu dalam penyesuaian dan penyempurnaan sistem. Nah, dalam pelatihan karyawan dalam aspek manajemen risiko juga itu sangat perlu diperluas, tidak hanya pada aspek keamanan pangan, nah tetapi juga bisa mencakup aspek-aspek risiko lainnya. Nah, secara keseluruhan pendekatan manajemen risiko Lazada ini menunjukkan kesadaran yang baik
akan pentingnya mitigasi risiko dalam operasional bisnis. Nah, kombinasi ini antara risk transfer melalui asuransi, pembentukan cadangan finansial dan implementasi standar keamanan pangan memberikan perlindungan yang cukup komprehensif. Nah, namun pengembangan lebih lanjut dalam aspek dokumentasi, monitoring, dan sistem audit juga akan bisa memperkuat efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's cool and